Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Alfarizki. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek kurang lebih 1 bulan di PT Trijaya Teknik Karawang. Adapun temanya yaitu implementasi perencanaan pemasaran pada PT Trijaya Teknik Karawang. Alasan memilih judul perencanaan pemasaran yaitu agar mengetahui bagaimana perencanaan pemasaran yang ada di PT Trijaya Teknik Karawang dan bagaimana cara memecahkan masalah. PT Trijaya Teknik merupakan perusahaan engineering yang berlokasi di Karawang Timur. Perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi, machining, dan part stamping. Bisnis yang prosesnya penuh dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh pelanggan. Berikut logo perusahaannya. Adapun sejarah perusahaan, PT Trijaya Teknik merupakan perusahaan engineering yang bergerak di bidang fabrikasi, machining, dan part stamping. Mulai merintis bisnis sejak tahun 2007 dan mulai memiliki dan menempati workshop sendiri di tahun 2009. Saat ini telah memiliki 2 plant workshop dengan total luas 3080 meter dan memiliki karyawan yang berjumlah sekitar 126 orang. Perusahaan menyadari bahwa bisnisnya adalah bisnis yang prosesnya penuh dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh para pelanggan. Untuk itu, perusahaan menetapkan dan menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 sejak tahun 2013 sebagai alat untuk menjamin pemenuhan keinginan para pelanggannya. Dengan pelayanan yang didukung oleh letak geografis workshop yang strategis, luas area workshop yang memadai, kelengkapan peralatan dan mesin, kemampuan SDM yang handal, dan digabungkan dengan pengalaman yang telah dimiliki selama ini, perusahaan berharap dapat terus dipercaya untuk melayani kebutuhan para pelanggan dan memberikan kepuasan yang terbaik kepada pelanggannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Grand teorinya adalah manajemen. Menurut standar, manajemen adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang diarahkan kepada sumber daya organisasi, baik manusia, finansial, peralatan fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian menurut GF Theory juga mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang artinya, para manajer tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya bantuan dari orang lain atau tim yang sudah memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian, middle theory adalah pemasaran. William J. Stanton dalam Daryanto 2011 halaman 75 mengatakan, pemasaran adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan harga dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Kemudian menurut W.Y. Stanton,
Beliau berpendapat bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan merencanakan dan menentukan harga, sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Sedangkan menurut Basu dan Hani, pengertian pemasaran adalah proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan barang dan jasa, penetapan bandrol harga barang dan jasa tersebut, hingga proses promosi maupun pendistribusiannya, di mana keseluruhan proses pemasaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun memperoleh laba. Kemudian rank teorinya adalah perencanaan. Menurut John Middleton, menyatakan bahwa perencanaan adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Hasan 2010. Sumber daya tersebut tidak hanya mencakup media massa dan komunikasi pribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan di antara individu di dalam kelompok dalam lingkup tugas yang dibebankan oleh organisasi. Selanjutnya adalah tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses perencanaan pemasaran di perusahaan dan mengetahui hasil dari perencanaan tersebut. Metodenya adalah metode kerja praktek dilakukan secara praktek langsung di lapangan. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan bagian marketing, head marketing, dan manajer. Kerja praktek ini telah dibimbing oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Selanjutnya, pelaksanaan KP. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas utamanya, yang pertama, mencari customer baru dan memelihara hubungan dengan customer lama. Contohnya, menghubungi customer lama dengan menelepon dan menanyakan apakah ada permintaan order produk selanjutnya. Yang kedua, mempersiapkan WO atau work order. Contohnya, mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yaitu drawing dan material atau VAT list. Kalau belum ada drawing, marketing meminta engineering membuatkan drawing dan kelengkapan materialnya. Yang ketiga, memeriksa progres di lapangan. Contohnya, berkunjung ke lapangan untuk memeriksa progres pekerjaan yang diminta customer sehingga mengetahui progresnya sudah sampai mana. Yang keempat, sharing. Contohnya, terkait promosi yang dilakukan dengan memaksimalkan digital marketing agar terjalin hubungan baik dengan customer dan meningkatnya penjualan. Selanjutnya, tugas pendukung. Yang pertama, perkenalan mahasiswa kepada pihak perusahaan pada hari pertama kerja praktek. Praktikan memperkenalkan diri kepada manajer perusahaan dan karyawan agar terjalinnya komunikasi yang baik. Yang kedua, pengenalan perusahaan dari sejarah sampai proses kerja di lapangan. Yang ketiga, briefing pagi untuk membahas pekerjaan dan masalah-masalah yang ada di lapangan, untuk tetap berhati-hati dalam bekerja khususnya menggunakan alat angkut, agar proses kerja efektif, lancar, dan selamat. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahannya, dari banyaknya perencanaan pemasaran di PT Trijaya Teknik Karawang, mulai dari perencanaan pemasaran produk, kerjasama dengan customer, permintaan order, dan sampai pengerjaannya. Ada masalah yang dialami, yaitu kurang tepatnya pekerjaan produk yang diminta oleh customer, melewati dari batas waktu penyelesaian yang disepakati sebelumnya, sehingga customer mengajukan komplain kepada perusahaan. Karena material yang telat datang dari vendor sehingga pengerjaan jadi terlambat dan ditunda. Hal yang ini sangat berpengaruh sekali terhadap kepuasan pelanggan, karena dengan keterlambatan pengerjaan akan membuat customer kecewa. Selanjutnya, solusi. Dari masalah tersebut,
Solusinya yaitu dengan cara stok material jangka panjang. Mengecek terlebih dahulu stok material yang ada di gudang. Apabila terhambat di pengiriman material dari vendor, perusahaan masih punya persediaan material supaya tidak terhambat dalam pengerjaan. Karena hal seperti itu termasuk kepada pelayanan terhadap pelanggan. Apabila pengerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pelanggan akan puas dengan pelayanan kita. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, menyimpulkan bahwa PT Trijaya Teknik merupakan perusahaan engineering yang bergerak di bidang fabrikasi, machining, dan fat stamping. Mengetahui perencanaan pemasaran yang ada di Trijaya dari proses perencanaan pemasaran produk, kerjasama dengan customer, permintaan order, dan sampai pengerjaannya. Bahwa pentingnya perencanaan pemasaran sebelum melakukan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran suatu produk atau layanan. Perencanaan pemasaran bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan taktik guna mencapai sasaran perusahaan. Perencanaan pemasaran haruslah terorganisasi dengan baik. Selanjutnya saran. Sarannya konsisten dengan perencanaan yang sudah disepakati. Memperbaiki kekurangan yang lebih memerhatikan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sehingga semuanya terorganisir dengan baik. Selanjutnya foto kegiatan. Berikut adalah perusahaan Trijaya Teknik Karawang. Di situ ada proses pengerjaan part, ada mesin-mesin, dan ada material beserta ruang office. Demikian presentasi dari hasil kerja praktek di PT Trijaya Teknik Karawang. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PT Trijaya Teknik Karawang karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kerja praktek. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kerja praktek ini. Saya Irfan Alfarizki, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.